Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, umat Islam ketika masuk waktu sholat 5 waktu disunahkan mengumandangkan azan di menara atau menggunakan mikrofon. Sehingga dunia ini dalam satu hari selalu terdengar suara azan di mana-mana. Namun demikian, kadangkala ada sebagian muazzin atau orang yang suka azan terlalu melagu-lagukan atau meliuk-liukkan suaranya dalam mengazankan agar azannya terdengar lebih indah. Bagaimana pandangan Islam mengenai hukum melakukan azan seperti itu? Apakah dibolehkan atau tidak? Di dalam Islam itu tidak boleh terlalu kurang dan tidak boleh juga terlalu berlebihan dalam segala hal. Tetapi yang baik adalah pada posisi pertengahan, sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Lalu bagaimana dengan hukum melakukan nada azan tersebut? Dalam kitab Syair Bahja Al-Wardiyah, menurut Imam Ramli, makruh memanjangkan azan dan makruh juga melakukannya. Menurut Imam Ibnu Hajar, makruh itu selagi tidak merubah makna. Apabila melakukan tersebut sampai merubah makna, maka menjadi haram. Jelaslah berdasarkan kitab di atas bahwa hukum orang yang melafazkan azan menggunakan nada yang meliuk-liuk atau melakukan itu boleh. Tetapi makruh tidak baik jika sampai menimbulkan pembacaan yang keliru dalam bahasa Arab. Dalam azan ada beberapa hal yang jika dilakukan maka hukumnya adalah makruh. Dalam kitab Al-Lubab fi Fiqh Asy-Syafi'i disebutkan ada 4 perkara yang makruh dalam azan. Yaitu dalam azan ada 4 perkara yang makruh hukumnya. 1 yaitu melakukan, 2 memanjangkan hingga keluar dari batas bacaan yang ditentukan, 3 berbicara di sela-sela azan, yang keempat adalah azan dengan duduk padahal mampu untuk berdiri. Dalam iqomah, anjurannya seperti anjuran dalam azan juga. Hanya saja yang berbeda pada 4 perkara. 1 tunggal, tidak diulang 2 kali. Yang kedua, lebih cepat, ringkas, jelas hurufnya. Dan yang ketiga, tidak dikumandangkan kecuali dalam waktu sholat. Dan yang terakhir, dikumandangkan iqomah untuk sholat yang diqodho bila dikehendaki dikerjakan secara berjamaah, tetapi tidak disunahkan mengumandangkan azan. Demikianlah perkara di dalam azan. Dengan mengetahui 4 perkara yang makruh dalam azan itu, maka terjawablah bahwa meliuk-liukkan atau melakukan nada azan secara hukum adalah boleh. Dan makruh itu bukan larangan, tetapi hanya tidak baik dalam agama. Larangan itu adalah hanya pada hukum haram. 4 perkara itu harus diketahui oleh orang-orang Islam, terutama yang bertugas azan di masjid maupun musola. Kendati boleh dilakukan 4 perkara tersebut, seperti melakukan azan, namun lebih baik tidak melakukannya dengan suara yang meliuk berlebihan hingga merubah maknanya. Yang penting jangan berlebihan. Di sisi lain, Ustadz Abdul Somad atau yang biasa kita sebut UAS menyebutkan bahwa pada saat kita mendengar azan dan iqomah itu merupakan senjata umat muslim terhadap setan. Bahkan mendengar azan dan iqomah disunahkan untuk mengucapkan kembali sebagaimana yang diucapkan muazzin. Misalnya muazzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka muslim yang mendengarnya juga mengucapkan hal tersebut dan tentu dapat pahala. Adapun di antara adab ketika mendengar azan dan iqomah di antaranya mengucapkan seperti yang diucapkan muazzin, bersolawat, minta pada Allah untuk Rasulullah wasilah. Kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. UAS menjelaskan bahwa azan bisa mengusir setan-setan yang hadir di sekeliling kita sehingga menjadi senjata. Anjing akan menggonggong saat azan dikumandangkan karena melihat setan berlarian kepanasan. Jelas UAS. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendengar suara azan, maka jawablah seruan tersebut. Hadis sahih riwayat At-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir.